Selamat siang, selamat ketemu lagi teman-teman channel YouTube Meet Vlog. Bang Sigit sekarang lagi ada di kawasan Simpang Senen. Bang Sigit pengen keluyuran ke daerah Jalan Keramat, terus nyambung ke Jalan Perapatan. Coba mengeksplor ada 3 spot atau ada 3 titik itu yang mana jalan yang tadi Bang Sigit kasih tahu itu ada benda dan bangunan peninggalan masa lalu. Benda dan bangunannya itu apa? Ikutin perjalanan Bang Sigit. Sekarang nih lagi ada di Simpang Senen ya. Sekarang saya lagi ada di Simpang Senen. Sebenarnya di kawasan ini juga banyak ya situs-situs yang bisa kita lihat sebenarnya kalau kita belajar sejarah tentang bangunan-bangunan atau benda masa lalu yang masih ada sampai sekarang. Salah satunya yang masih kelihatan tinggi banget tuh, nah itu tuh. Ini nih, ini Menara Sutet yang udah ada sejak tahun 1920-an saya rasa. Karena Menara Sutet ini dibangun itu untuk kebutuhan listrik yang ada di Batavia saat itu. Karena penggunaan gas udah beralih ke penggunaan listrik, dan instalasi Menara Sutet ini dibangun sejak tahun sekitar 1920-an dan 1930-an. Dan sampai sekarang menara ini masih dipakai, cuman mungkin instalasi kabelnya itu yang udah berubah. Tapi bukan ini yang Bang Sigit mau telusurin, ada di Jalan Keramat ini nih. Nanti dari sini kan nih belok ke kiri. Dari belokan ke kiri itu ada nanti di atas trotoar itu tukang-tukang masakan Padang. Jadi di atas trotoar ada warung masakan Padang panjang banget. Ditambah ada parkiran-parkiran mobil yang seharusnya sih nggak boleh parkir ya. Cuman ya itu bukan yang mau Bang Sigit ceritain. Seantero Jakarta, Tangerang juga sampai Bekasi, Bang Sigit itu nyari yang namanya batu gilingan tebu, yang mana penggunaannya itu buat meres tebu dan untuk mendapatkan gula pada saat zaman kolonial waktu itu. Dan batu gilingan tebu ini Bang Sigit dapat informasi dari Bapak Chandrian At-Tahiyat. Semoga Pak Chandrian At-Tahiyat sehat selalu dan panjang umur. Nah, dari sini sebenarnya ini waktu agak sedikit siang menjelang sore ya, jadi sedikit agak macet. Tapi biarin aja deh. Yang penting apa yang mau saya kunjungin itu bendanya, batunya masih ada. Soalnya selama ini saya telusurin jauh-jauh banget, yang di Tangerang, yang di Bekasi, yang di daerah Cakung. Nggak taunya ada batu gilingan tebu di kawasan yang nggak jauh dari Kemayoran. Nah, itu di situ tuh tempat kawasan kuliner Jalan Keramat yang ada di atas trotoar. Dan tempat Bang Sigit berdiri di sini nih sebenarnya juga bangunan lama, yaitu bekas bioskop Grand, yang mana pada zaman kolonial dulu orang-orang tuh, yang orang Belanda yang orang kita kalau mau nonton malam-malam ke daerah kawasan Keramat tuh di sini. Sementara segitiga Senen yang di daerah Senen itu bentuknya segitiga jalannya, sekarang udah jadi atrium tapi nggak kelihatan ya ada flyover. Kita lanjutin perjalanan sampai ketemu batu gilingan tebu. Teman channel YouTube Meet Vlog yang udah Bang Sigit pernah ceritain ya, nggak bosan-bosan. Batu gilingan tebu ini banyak banget diproduksi pada saat abad ke-17 dan abad ke-18. Dan memang begitu masif produksi gula saat itu. Beratnya itu nggak kira-kira, sekitar 350 kilo ya, hampir setengah ton berat daripada batu gilingan tebu. Memang di lokasi ini juga wisata kuliner ini menjanjikan
masakan-masakan khas dari Sumatera Barat itu yang enak-enak dan nikmat-nikmat. Jadi ya nggak salah kalau misalnya di sini berjejer parkiran-parkiran mobil yang kalau kita lihat tandanya itu tanda pecoret, tapi mereka parkir seenaknya untuk menyantap makanan yang ada di wisata kuliner ini. Nah, di sini ada juga bangunan lama yang jadi yayasan rumah yatim piatu muslimin. Piatu ya, bukan yatim piatu. Bangunan lama juga. Nah, di sebelah panti asuhan muslimin itu, ini sepertinya tempat yang Pak Chan itu arahin kalau di sini tuh ada batu gilingan tebu. Saya masih bingung dan sepertinya ini misterius sekali nih. Kenapa saya bilang misterius? Di kawasan Batavia, kalau di wilayah ini kan masuknya kawasan Weltevreden. Kalau udah ke arah Salemba ke sono, itu udah masuk kawasan Meester Cornelis. Di Weltevreden, sepengetahuan yang saya baca itu nggak ada pabrik gula. Tetapi kenapa batu gilingan tebu ini yang dibuat dari abad ke-17 dan 18 ini nangkring di bangunan yang udah nggak dihuni ini. Nah, nih di sini lokasi batu gilingan tebu yang katanya menurut informasi ada di depan rumah. Itu dia tuh. Yang satu berdiri, yang satu miring ya. Kita samperin aja. Ini seharusnya kalau dinas atau pihak terkait tahu keberadaan ini batu bisa diselamatin karena memang dia nggak tahu atau belum pernah ada yang kasih tahu. Batu gilingan tebu ini yang bentuknya bulat dengan diameter tuh sekitar 60 cm gitu ya. Kalau ini sih udah pecah ya. Kalau saya coba, dia harus ada 3 jengkal berarti 60 cm diameter dengan jari-jari 30 cm. Ini memang udah ada sejak abad ke-17 dan abad ke-18. Tapi nggak tahu bagaimana ceritanya bisa sampai ke daerah Jalan Keramat, persisnya yang ada di depan bangunan kosong ini. Nah, ini dia lubang simetris. Ada 8 persegi. Jadi dia masuk balok dua-duanya dan cara kerjaannya itu dia muter berlawanan arah buat peres batang tebu sehingga mengeluarkan air dan airnya itu yang dijadiin diproduksi untuk menjadi gula. YouTube Midvlog. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya batu gilingan sejenis ini tuh banyak seantero Batavia ya, cuman nggak tahu yang ada di mana posisinya sekarang. Bahkan ada yang ada di bawah kandang ayam, ada yang di dalam rumah orang, ada yang diselamatin ditaruh ke dalam museum, dan ada juga di tempat yang sekarang saya lihat dan saya datangin. Batu gilingan tebu yang dari abad ke-17 dan abad ke-18 ini beratnya sekitar 350 kg. Ada dua, berarti dia sekitar 700 kg dengan diameter 60 cm kurang lebih, dan jari-jarinya berarti 30 cm ya. Dan harusnya ini dia diselamatin dan ditaruh di tempat yang berhak dia ada. Karena batu ini adalah batu peninggalan sejarah sejak abad ke-17 dan abad ke-18, yang mana produksi gula itu lagi fenomenal banget saat Batavia dan saat penjajahan masa zaman Belanda waktu itu. Dari sini Bang Sigit akan meluncur ke daerah Jalan Perapatan. Karena di situ Bang Sigit lihat ada selongsong seperti pipa peninggalan Belanda juga ya. Tapi ntar Bang Sigit cek, itu pipa water leading. Lokasi dan tepatnya di mana? Nanti di konten yang berikutnya.